Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul khamisu fi manaqibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang manaqib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Manaqib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah makhulan bikuhlil hidayah فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرافات بخمود نار فارس وسقوط الشرفات ورميت الشياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضع لما تألق من سماه النور الساطع وأشرق من بهاء الضياء اللامع حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wawulida dan dilahirkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhtunan dalam keadaan dikhitan. Makhtunan dalam keadaan dikhitan atau sudah dikhitan. Waqad sabaqa dan sudah kelewat atau sudah berlalu apa al-khilafu perselisihan, perbedaan pendapat. Hal wulida, apakah dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhtunan dalam keadaan sudah dikhitan, au khotanathul malaikatu, au khotanathu atau telah mengkhitan Rasulullah. Siapa al-malaikatu malaikat yauma syuqqa, pada hari dibelah apa sadruhu, dadanya Rasulullah di awali marratin, pada kali pertama. Au khotanahu jaddu, au khotanahu atau mengkhitan Rasulullah siapa jadduhu, kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib. Jadi ada perbedaan pendapat apakah Rasulullah itu benar-benar lahir dalam keadaan sudah dikhitan atau Rasulullah dikhitannya itu oleh malaikat Jibril ketika dibelah dadanya pada masa kecilnya, ketika masih ikut dengan Bunda Halimah Sa'diyah, atau dikhitan oleh kakeknya Abdul Muttalib pada hari ketujuhnya, ya, pada hari ketujuh dari kelahiran Rasulullah. Jadi ada tiga pendapat. Pertama,
Rasulullah lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Kemudian yang kedua, Rasulullah dikhitan oleh malaikat pada saat dibelah dadanya. Kemudian pendapat ketiga adalah Rasulullah dikhitan oleh kakeknya pada hari ketujuh dari dari kelahiran beliau. Masing-masing pendapat ini didukung oleh dalil. Jadi ada dalilnya. Walladzi qala, adapun yang berkata bi annahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida, yaitu dilahirkan makhtunan dalam keadaan sudah dikhitan, istidlalan yaitu karena berdalil. Istadalla istidlalan bima dengan hadis, bima dengan keterangan gitu aja ya, bima dengan keterangan atau informasi rawahu yang menceritakan mas siapa Ibnu Sa'ad akhbarana Yunus bin Atha al-Makki qala haddatsana al-Hakam Ibnu Aban al-Adani qala haddatsana Ikrimah an Ibni Abbas an abihi al-Abbas qala. Ini informasi yang bersumber dari pamannya Rasulullah yang bernama Abbas. Qala, berkata siapa Abbas, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam makhtunan masruran fa'ajaba dzalika Abdul Muttalibi wa hadhiya 'inda qala la yakunanna li ibni hadza sya'n. Wulida, telah dilahirkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam makhtunan dalam keadaan sudah dikhitan, masruron dalam keadaan bahagia, senang. Fa'ajaba, maka menjadikan heran atau mengherankan apa dzalika, hal tersebut, makhtunan masruron itu mengherankan siapa, membuat heran siapa? Abdul Muttalib terhadap Abdul Muttalib. Wahadhiya, dan mengambil siapa Abdul Muttalib indahu, di sisinya. Ya, kira-kira digendong gitu ya, dipopong. Waqala, dan berkata siapa Abdul Muttalib, la yakunanna libni hadza sya'n. La yakunanna, pasti akan ada, libni, untuk putraku, hadza, ini, untuk menyebut cucu itu dengan kata anak. Biasa di orang Arab itu kadang menyebut paman itu dengan kata abi. Maka ketika Rasulullah bersabda abi wa abuka finnar, itu abi yang dimaksud itu adalah Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Libni, bagi putraku, cucunya dipanggil ibni, disebut ibni, anakku. Hadza, ya ini, sya'nun, sesuatu atau keistimewaan. Anakku ini pasti akan menjadi yang istimewa, atau akan ada sesuatu yang istimewa pada diri anakku ini. Waqala, dan berkata siapa Al-Hakim, Imam Al-Hakim, annahu, sesungguhnya, qad tawatarat, yaitu telah bertumpuk-tumpuk atau berantai, banyak ya. Qad tawatarat, telah banyak. Nah, gitu aja. Karena mutawatir itu maknanya hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Yang kalau pakai standarnya Imam Suyuti, mulai dari 10, minimal diriwayatkan oleh 10 perawi, itu disebut mutawatir. Nah, 10 itu mulai dari tingkat sahabat ya.
bukan 10 di percabangan bawahnya, tapi 10 di tingkat sahabat. Qad tawatarat, sungguh telah banyak apa al-akhbaru, beberapa kabar, beberapa informasi, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wulida, yaitu telah dilahirkan, makhtunan, dalam keadaan telah dikhitan, masruron, dalam keadaan gembira, bahagia. Menurut Imam Al-Hakim banyak hadis dalam makna khobar yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Kharraja, telah mentakhrij siapa? Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Sabit Al-Khatib Al-Baghdadi fit tarikhi, dalam kitab tarikh. Masyhurnya kitabnya bernama Tarikh Baghdad. Penulisnya Syekh Khatib Al-Baghdadi. Min tariqi Sufyan ibn Muhammad bin al-Masisi, dari jalur Sufyan bin Muhammad al-Masisi, wabihi, dan dengan takhrij, qala, berkata siapa Sufyan, haddatsana Husyaim an Yunus bin Ubaid anil Hasan an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min karamati inni wulidtu makhtunan wa lam yara ahadun sawati. Min karamati, di antara keramatku, di antara karomahku, di antara keistimewaanku, ini yaitu sesungguhnya aku, ulitu, yaitu aku dilahirkan, makhtunan, dalam keadaan sudah dikhitan. Karena lahir sudah dikhitan, walam yaro, dan tidak melihat siapa ahadun, seorang pun, sawati, terhadap kemaluanku. Karena lahir sudah dalam keadaan berkhitan, maka tidak ada seorang pun yang pernah melihat kemaluanku. Karena kalau mengkhitan itu kan secara otomatis melihat kemaluan. Nah, ini karena Rasulullah lahir sudah berkhitan, maka tidak ada seorang pun yang melihat kemaluan Rasulullah. Karena mengkhitan itu tidak ada. Itu pendapat pertama, sekaligus dalilnya, ya. Sekarang pendapat kedua, walladzi zahaba, adapun yang berpendapat ila annahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatanahu, yaitu telah mengkhitan Rasulullah siapa al-malaikatu, malaikat, yauma syukka, pada hari dibelah apa sadruhu, dadanya Rasulullah. Istadalla, yaitu mengambil dalil siapa alladzi biriwayati Abi Bakrah, biriwayati Abi Bakrah, dengan riwayat Abi Bakrah. Ini dalilnya untuk kelompok yang berpendapat bahwa Rasulullah dikhitan oleh malaikat pada saat dibelah dadanya, ya. Khatana Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma tahhara qalbahu. Khatana, mengkhitan siapa? Jibril Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma tahhara, ketika mensucikan siapa? Jibril, qalbahu, terhadap hatinya Rasulullah. Ini dalilnya. Dan pendapat yang ketiga, wa amal ladzi, adapun orang, qala, yang berkata, ini urutannya kebalik ini. Qala khatanahu sallallahu alaihi wasallamnya setelah khatanahu. Wa amal ladzi, adapun orang, qala, yang berkata siapa? Alladzi khatanahu, telah mengkhitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Jadduhu, kakeknya Rasulullah. Fastadalla, yaitu berdalil siapa? Alladzi, itu khabarnya amma, ya, menggunakan fa. Amma ba'du fahadhihi, nah, ya, mubtada menggunakan amma, khabarnya ditambah fa.
Untuk kelompok ketiga yang berpendapat bahwa Rasulullah dikhitan oleh kakeknya. Ini peristiwa ini terjadi pada hari ke-7 kalau berdasarkan riwayat ini. Dalilnya mana? Fastadalla yaitu berdalil atau mengambil dalil siapa alladzi biriwayati al-Walid ibnil Muslim. Biriwayatil Walid ibnil Muslim. Harokatnya ya, biriwayatil Walidi ibnil Muslim. Karena mudhaf ilaih. An Syu'aib bin Abi Hamzah an Atha al-Khurasani an Ikrimah an Ibni Abbas. Ini dari Ibnu Abbas. Anna Abdul Muttalibi, sesungguhnya Abdul Muttalib, khotana yaitu telah mengkhitan siapa Abdul Muttalib, An-Nabiya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yauma sabi'ihi pada hari ketujuhnya Nabi, pada usia 7 hari Nabi. Jadi pas waktu akikah ya, waktu akikah. Wasana'a, dan membuat siapa Abdul Muttalib lahu untuk Nabi maktubatan makanan sajian atau pesta lah ya, pesta. Wasamahu, dan memberi nama siapa Abdul Muttalib terhadap Nabi Muhammadan, dengan nama Muhammad. Muhammadan dengan nama Muhammad. Kita lanjut. Makhtunan dikhitan biatil inayati, dengan tangan pertolongan. Biatil inayati, dengan tangan pertolongan. Juga dalam keadaan celak itu bahasa Hindunya ya, menggunakan celak. Penjelasannya al-kahlu bil fathi masdarun bimakna isti'malil kuhli fil ain. Lafaz al-kahl dengan dibaca fathah kafnya itu maknanya adalah menggunakan celak. Tidak tahu celak itu baku atau tidak dalam bahasa Indonesia. Wabitomi, dan dengan dhammah kuhl berarti ismun, yaitu isim lilladzi yuktahalu, yang telah diberi celak untuk sesuatu, lilladzi untuk sesuatu, yuktahalu bihi, yang telah diberi celak. Qala, berkata siapa Mirab, wal masmu', adapun masmu'nya secara samai, secara apa yang kita dengar dari penuturnya atau dari pemilik bahasanya sebenarnya bagaimana, kahal apa kuhal. Min haitsu riwayati, dari aspek riwayat, ad-dhammu yaitu dhammah, berarti kuhal. Wa in kana, walaupun ada lil fathi, bagi fathah kahal, wajhun, ada pendapat ya. Wa in kana lil fathi wajhun, ada pendapat. Bihasabil makna, dari aspek maknanya. Id laisa fi ahadisil babi, karena tidak ada, id laisa, karena tidak ada fi ahadisil babi, pada hadis-hadis pada bab ini at-tasrihu, penjelasan, bima, dengan sesuatu, yuktahalu bihi, yang telah diberi celak, illa fi tariqin wahid, kecuali dalam satu jalur. Wa aksarut turuq, adapun kebanyakan jalur riwayat ya, bayanu kaifiyat iktihalihi, yaitu penjelasan tentang cara menggunakan celak. Di Rasulullah lahir dalam keadaan seperti sudah menggunakan celak. Bikuhlil hidayati, dengan celak hidayah.
Wa asyraka maka memancar bibahaihi dengan pancarannya Rasulullah. Wa asyraka maka memancar bibahaihi dengan pancarannya Rasulullah apa al-fadha apa angkasa, apa al-fadha angkasa. Wa tala'la'a dan berkilau apa al-kaunu semesta min nurihi karena cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adha dan bersinar. Tala'la'a wa adha. Tiga, akhraja Ahmad bin Hanbal. Akhraja telah mentakhrij, telah melakukan penelitian siapa Ahmad bin Hanbalin, Ahmad bin Hanbal. Hadisan terhadap hadis fi musnad asy-Syamiyyin pada pasal musnad asy-Syamiyyin bab hadis al-Irbad bin Sariyah. Bab hadis al-Irbad bin Sariyah. Wa bihi dan dengan takhrij atau ikhraj qala berkata siapa Imam Ahmad haddatsana Abul Yaman al-Hakam Ibn Nafi' haddatsana Abu Bakar an Sa'id bin Suwaid an al-Irbad bin Sariyah As-Sulami. Qala berkata siapa Irbad, sami'tu aku telah mendengar Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, inni abdullahi fi ummil kitab la khatamun nabiyyin wa inna adama la munjadilun fi tinatih wa sa'unabbi'ukum bi ta'wili dzalika da'wati abi Ibrahim wa bisyarati Isa qaumahu wa ru'ya ummi allati ra'at annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur syam wa kadzalika tara ummahatun nabiyyin sallallahu alaihim. Ini sesungguhnya aku Abdullah yaitu hamba Allah fi ummil kitabi dalam ummul kitab. Fi ummil kitabi dalam ummul kitab. Dalam takdir. La khatamun nabiyyin. Pasti atau sungguh sebagai pemungkas para nabi. Wa inna Adama, sedangkan Nabi Adam lamun jatilun sungguh masih beku atau masih menggumpal fitinatihi di dalam lumpurnya Adam. Artinya belum diciptakan. Ya. Artinya sebelum Nabi Adam. Wa sa'unabbi'ukum dan aku akan mengabarkan kepada kalian. Naba itu untuk kabar-kabar atau berita besar, ya. Berita besar, bukan sekedar khobar. Kalau khobar itu ya berita biasa. Tetapi kalau naba itu berita yang besar. Amma yatasaalun anin naba'il azim, tentang sebuah berita yang agung. Sa'unabbi'ukum, karena ini sesuatu yang luar biasa, maka mengabarkannya tidak menggunakan kata sa'ukhbirukum. Seandainya kalau ini adalah cerita biasa, mungkin akan pakai menggunakan istilah sa'ukhbirukum. Tetapi karena ini sesuatu yang luar biasa, maka menggunakan diksi sa'unabbi'ukum. Ya, sa'unabbi'ukum dan aku akan mengabarkan, memberitakan kepada kalian bitakwili dzalika dengan takwilnya hal itu. Takwil bahwa Rasulullah sudah ditetapkan di dalam ummul kitab bahwa beliau adalah khatamun nabiyyin. Penetapan itu sejak kapan? Sebelum Adam diciptakan. Ini semakna
dengan hadis yang menceritakan adanya dialog, bahwa sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah. Ya Rasul, kapan kenabian itu telah ditetapkan? Atau Anda, panjenengan ditetapkan sebagai nabi itu sejak kapan? Wa adamu bainar ruh wal jasad. Ketika Adam masih di antara ruh dan jasad. Artinya belum diciptakan fisiknya, secara fisik. Nah, ditetapkannya Rasulullah, diciptakannya Rasulullah, kemudian ditetapkannya sebagai nabi, kemudian diutus pertama kali atau lahir di Makkah, diutus pertama kali di Makkah, itu bagian dari takwilnya. Da'wati Ibrahim, da'wati abri, doanya ayahku Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim. Wa bisyarati Isa, dan kabar gembira Isa, qaumahu terhadap kaumnya Isa. Wa ru'ya ummi, dan mimpinya ibuku, allati ra'at, yang melihat, annahu, bahwa sesungguhnya, kharaja, telah keluar, minha, dari ummi, apa, nurun, cahaya, adoat, yang menerangi, adoat, yang jadi terang, lahu, karena nur, apa, kusurus Syami, kerajaan Syam, kerajaan atau bangunan-bangunan Syam. Jadi takwil dari penjelasan bahwa Rasulullah dalam Ummul Kitab itu ditetapkan sebagai Khotamun Nabiyyin, yang kemudian dilahirkan di Makkah dan pertama kali diutus di Makkah, itu adalah dakwatu Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim, dan bisyarahnya Isa, atau dan juga mimpinya Bunda Aminah. Maksudnya gimana? Jadi Rasulullah itu, diutusnya Rasulullah dan ditetapkannya sebagai nabi, atau diutusnya Rasulullah itu adalah bagian dari doanya, jawaban atas doanya Nabi Ibrahim. Jadi ada rangkaian, kalau dibuat hukum sebab akibat, kira-kira sebabnya itu adalah doa Nabi Ibrahim, kemudian akibatnya adalah diutusnya Rasulullah itu. Di samping itu, Rasulullah, diutusnya Rasulullah juga sebagai kabar gembira Nabi Isa kepada kaumnya. Jadi selalu Nabi Isa itu memberi kabar gembira kepada kaumnya bahwa akan diutus seorang nabi, seorang rasul. Dan diutusnya Rasulullah juga merupakan mimpi dari Ibunda Aminah. Jadi Ibunda Aminah itu pernah mimpi bahwa dari rahim, dari perutnya itu keluar cahaya. Yang cahaya itu menerangi kota Syam. Jadi bangunan-bangunan di Syam itu terang karena pancaran cahaya yang keluar dari perutnya Bunda Aminah itu tadi. Wa kadzalika, dan begitu juga Taro telah menyaksikan, telah melihat siapa ummahatun nabiyyin, para ibunya para nabi. Dan ternyata ini juga disaksikan oleh ibunya para nabi. Ibunya para nabi terdahulu itu menyaksikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, atau cahaya nurnya Rasulullah itu dimasukkan, ditiupkan ke rahimnya Bunda Aminah.
Wal muradu adapun yang dimaksud min qaulihi da'watu Ibrahim. Maksud dari da'watu Abi Ibrahim tadi bagaimana? Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats, dan utuslah fihim, di tengah-tengah mereka, rasulan, seorang rasul. Ini doanya Nabi Ibrahim. Yatslu, yang dia akan membacakan alaihim, kepada hum tadi, kepada kaum, ayatika, terhadap ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhum, dan dia, rasul itu, akan mengajarkan kepada mereka al-kitabah, terhadap kitab, wal hikmata, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan membersihkan siapa rasul tadi, him, terhadap mereka. Ya Allah, utuslah di kota ini, di tengah kaum ini, seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayatmu, yang akan mengajarkan intisari dari kitabmu, juga mengajarkan hikmah, mengajarkan kebijaksanaan, juga membersihkan mereka dari dosa-dosa yang telah diwarisi dari nenek moyang mereka, atau kejahilian mereka. Jadi itu doanya Nabi Ibrahim. Makanya Rasulullah menyebut ana da'watu Abi Ibrahim, atau ana da'watu Ibrahim. Aku ini adalah doanya Nabi Ibrahim, jawaban atas doanya Nabi Ibrahim. Lama ya, jadi Nabi Ibrahim berdoa, dikabulkannya baru jauh ya, berapa tahun itu. Makanya dikabulkannya doa itu bukan berarti ketika kita minta langsung ada, bukan seperti itu. Tapi ya terserah Allah. Ya. Bagaimana cara mengabulkan doa kita itu terserah Allah. Tapi yang pasti Allah itu adalah mujibud da'awat, maha mengabulkan doa. Atau paling tidak, bahkan sebelum jawaban atas doa kita itu diwujudkan, kita berdoa itu sudah bagian dari ibadah kepada Allah. Lanjut. Wa qaluhu bisyaratu Isa. Adapun penjelasan dari makna bisyaratu Isa, bahwa Rasulullah itu selain doa Nabi Ibrahim, Rasulullah itu juga kabar gembiranya Nabi Isa. Kabar gembira bagaimana? Kabar gembira yang disampaikan oleh Isa, oleh Yesus kepada umatnya. Bagaimana? Inni Rasulullahi ilaikum, itu kata Nabi Isa. Ini sesungguhnya aku Rasulullah, yaitu utusan Allah, ilaikum, kepada kalian. Musaddiqon, untuk membenarkan atau sebagai pembenar, lima, terhadap sesuatu, baina yadayya, yang ada di hadapanku. Apa? Minat Taurati, berupa kitab Taurat. Kitab Taurat itu kan diturunkan sebelum Nabi Isa diutus. Dan diutusnya Nabi Isa itu salah satu tugasnya adalah sebagai musaddiq, sebagai pembenar terhadap kebenaran kitab Taurat, keberadaan kitab Taurat. Wa mubasyiran, dan sebagai pemberi kabar gembira. Birasulin, dengan seorang rasul, yakti, yang akan datang, mimba'di, setelah aku, ismuhu, yang adapun namanya rasul, Ahmadu, yaitu Ahmad. Jadi itu selalu dikabarkan oleh Nabi Isa. Ada kabar gembira. Aku ini selain sebagai musaddiq, pembenar terhadap ajaran kitab Taurat, aku juga
punya tugas untuk menyampaikan satu kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Bahwa setelahku nanti akan ada seorang Rasul yang bernama Ahmad. Makanya Rasulullah menyebut ana da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku ini kabar gembira yang diceritakan oleh Isa dulu, ya. Kabar gembira yang diceritakan oleh Isa kepada kaumnya.